Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG terkoreksi turun 0,03% ke angka 8.271. Di video ini saya coba analisa satu emiten yang saat ini masih bergerak downtrend, tapi hari ini naik lumayan tinggi dan ternyata laba bersihnya masih naik 12% di kuartal 3 ini. Bagaimana potensi saham ke depannya? Apakah berpotensi untuk mulai uptrend minggu depan? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham Akra yang hari ini naik lumayan tinggi, hampir 9% ke harga 1.210. Cara pergerakan bisa kita lihat, sebelumnya Akra beberapa kali mencoba break garis EMA 50-150 selalu gagal break. Sempat turun bawah 1.150 merupakan support kuat. Setelah itu bisa kita lihat Akra melanjutkan low sempat berada di bawah 1.100 dan menyentuh sekitar harga 1.065. Tapi dalam satu minggu terakhir ini Akra mulai mencoba bangkit, saat ini mulai membentuk high low. Jadi menarik, hari ini langsung gap up naik di atas 1.150, mencoba untuk break garis EMA 150 di harga 1.215 sampai 1.220. Tapi kenaikan 8% lebih ini belum mengkonfirmasi Akra berhasil break garis EMA 150 dan garis EMA 50 harga 1.170. Salah satu sentimen kenaikan Akra karena Akra masih mencatatkan kenaikan laba dan pendapatan di kuartal 3 tahun 2025. Bisa kita lihat laba bersihnya masih meningkat 12% lebih secara tahunan. Dan jika kita perhatikan broker summary, menarik asing sebenarnya dalam 3 minggu terakhir terus masuk akumulasi sama Akra. Tapi kenaikan 8% lebih hari ini tidak terpantau ada akumulasi. Jadi untuk Akra, secara teknikal saat ini menurut saya masih belum oke. Apabila masih gagal break garis EMA 50-150, saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah, mengetes kembali harga 1.150. Jadi kenaikan hari ini tidak ada akumulasi, memang tidak ada distribusi juga, tapi tetap secara teknikal saat ini masih belum oke. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di sekitar 1.100 ke bawah, pertimbangkan jadikan 1.200 untuk trail stop atau jadikan 1.150 untuk trail stop. Jadi apabila ternyata minggu depan Akra mencoba break garis EMA 150 gagal, saya lihat masih ada potensi untuk kembali mengetes 1.150. Jadi teman-teman bisa hold terus selama Akra tidak turun bawah 1.150. Atau take profit, setelah itu baru tunggu kembali di bawah untuk re-entry kembali. Dan jika untuk teman-teman yang mungkin minggu depan baru mau coba pantau re-entry, wait and see, lebih oke menurut saya ada buy on breakout. Jadi apabila terkonfirmasi minggu depan Akra berhasil break garis EMA 150, secara pergerakan Akra akan mulai uptrend. Jadi menarik apabila berhasil break. Kedepannya garis EMA 50-150 akan berubah menjadi support kuat, karena sebelumnya merupakan resistance yang kuat, dan Akra berpotensi mulai uptrend dengan target kenaikan terdekat di sekitar 1.280 sampai 1.300. Tapi ingat apabila ternyata hari Senin gagal break dan melemah, cara pergerakan ini masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi ada potensi untuk kembali melemah ke target terdekat 1.150 sampai target berjauh 1.100 apabila gagal break. Sekarang saya coba update lagi saham Elsa. Elsa sebelumnya sempat kita bahas minggu ini. Pada saat mencoba break 500, saat ini Elsa sudah berhasil break 500 dan mencapai target di 530. Dan memang sebelumnya bisa kita lihat 530 merupakan resisten kuat yang beberapa kali menahan kenaikan dari saham Elsa. Sehingga pada saat itu saya menjelaskan bisa coba pantau untuk buy on breakout apabila berhasil break 500, tapi jadikan 530 untuk target swing atau target take profit jangka pendek karena apabila mencoba break 520 masih gagal secara pergerakan, Elsa masih ada potensi untuk kembali melemah ke 500. Hari ini bisa kita lihat Elsa kembali melemah turun hampir 1% ke 505, sempat kembali menyentuh 500. Jadi saatnya 500 ini sudah berubah menjadi support, dan garis EMA 50 di harga 494 juga ini sudah berubah menjadi support. Dan bisa kita perhatikan di broker summary, walaupun hari ini turun, terpantau ini masih sedikit akumulasi. Dan asing juga terpantau dalam beberapa hari terakhir ini mulai masuk akumulasi. Jadi untuk Elsa apabila teman-teman belum take profit di sekitar 530, menurut saya saat ini masih bisa coba di hold. Cara pergerakan untuk terancam menengah Elsa masih oke, karena masih berada di atas garis EMA 50-150. Jadi selama masih kuat di atas garis EMA 50, teman-teman masih mau hold, menurut saya masih bisa coba di hold. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau di entry minggu depan, wait and see kembali di sekitar 500. Apabila minggu depan Elsa masih kuat di atas 500, baru coba entry di sekitar 500. Target swing jangka pendek tetap di 530. Apabila masih gagal break, cara pergerakan masih sideways. Sekarang kita akan coba lihat Medco. Medco hari ini kembali terkoreksi, turun 3% lebih ke 1.375. Cara pergerakan bisa kita lihat Medco sebelum mulai membaik, secara berhasil rebound dan naik di atas garis EMA 50. Setelah itu Medco mulai uptrend, naik tinggi, mengetes di sekitar harga 1.700. Dan setelah itu bisa kita lihat pelan-pelan Medco mulai membentuk lower low.
sempat mengetes garis EMA 50 jika 1350, Medco bisa bertanda rebound, tapi mencoba naik di atas 1450 ini gagal, hari ini kembali melemah. Jadi cara pergerakan memang apabila teman-teman belum take profit, menurut saya saat ini masih bisa coba hold karena masih berada di atas garis EMA 50 di harga 1335 yang sebelumnya sempat menahan penurunan dari saham Medco. Tapi jika kita perhatikan di broker summary pada penurunan hari ini, asing terpantau satu minggu ini mulai keluar. Jadi sebelumnya asing masih masuk, tapi minggu ini asing sudah mulai take profit. Di broker summary juga terpantau ini ada distribusi. Jadi hati-hati, Medco saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk kembali melemah mengkira 1350. Apabila break cara pergerakan, Medco akan mulai patah trend untuk uptrendnya, dan akan ada potensi untuk kembali melemah ke sekitar 1300 sampai garis EMA 150, yang saat ini sekitar 1270. Dan jika kita konfirmasi break, kedepannya garis EMA 50 akan berubah menjadi resisten kuat untuk Medco. Sehingga apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, pertimbangkan untuk keluar apabila Medco gagal bertahan di garis EMA 50. Sekarang kita lihat saham ENRG. ENRG hari ini juga terkoreksi turun 6% lebih ke 915. Cara pergerakan bisa kita lihat ENRG sebelumnya bergerak sangat uptrend setelah berhasil break garis EMA 50 150. Setelah itu terus bergerak naik walaupun sempat melemah tapi belum sempat menyentuh garis EMA 50. Dan saat ini bisa kita lihat mencoba break 1100 ternyata gagal. Saat ini sudah turun bawah harga 1000. Dari 1000 saat ini sudah berubah menjadi resisten psikologis dan untuk support terdekat ada di 900. 900 jika kita lihat masih berupa support kuat karena beberapa kali dites ENRG masih bisa bertahan dari rebound. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk ENRG, asing juga terpantau satu minggu ini sudah mulai keluar dan penurunan 6% lebih ini juga ada distribusi. Sehingga saya lihat ada potensi untuk kembali melemah ke sekitar 900 sampai 880. Apabila teman-teman ingin coba pantau the entry, misalnya bisa wait and see di target harga ini di zona sekitar 880 sampai 900. Jika tepat minggu depan ENRG mengetes zona ini bisa bertahan, misalnya masih bisa coba entry di support ini. Kan cara teknikal belum ada tanda-tanda patah trend selama masih kuat di atas zona 880 sampai 900. Nah, target swing jangka pendek itu di sekitar 980 sampai harga 1000. Tapi sebaiknya saya entry apabila ternyata minggu depan ENRG masih lanjut turun menembus 880. Kan cara pergerakan ada potensi udah mulai patah trend untuk uptrendnya dan ada potensi udah lanjut turun menuju garis EMA 50 yang saat ini sekitar 785. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.